pertama ada manajemen penyelenggaraan PAUD. Persyaratan umum pendirian PAUD dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2014 bahwa yang dapat mendirikan lembaga PAUD yaitu pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok, dan badan hukum. Ada juga persyaratan lainnya seperti dokumen-dokumen kurikulum pendidikan, jumlah dana atau kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikat, manajemen, dan proses pendidikan. Ada juga tujuan dari penyelenggaraan PAUD dan TK yaitu pertama membangun landasan bagi perkembangan potensi anak, kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis, dan sosial. Dan ketiga, membantu anak mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik. Selanjutnya, struktur kelembagaan PAUD. Ada 4 komponen lembaga PAUD, yaitu pendidik, guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Yang kedua adalah manajemen kurikulum PAUD. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada tujuan manajemen kurikulum PAUD. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, mengatur bahan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Yang ketiga, melaksanakan kurikulum. Yang keempat, pengawasan kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Dan yang ketiga, manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengatur proses belajar mengajar dengan menentukan strategi dan perencanaan pelaksanaan dan diakhiri dengan penilaian dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2005 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Adapun strategi pembelajaran pada anak usia dini harus dilakukan dengan menarik, menyenangkan, penuh dengan permainan dan keceriaan, serta tidak merampas dunia anak-anak. Selanjutnya, proses pembelajaran PAUD. Proses pembelajaran PAUD merupakan proses belajar sambil bermain karena anak usia dini belum bisa menerima pembelajaran teori secara langsung, akan tetapi pembelajaran yang diselipkan dengan permainan seperti bermain sosial, seseorang diri, bermain paralel, atau bermain asosiatif, atau bermain kooperatif, dan lainnya. Selanjutnya, yang keempat, ada manajemen penilaian PAUD. Secara teoritis, Azizah 2014 menjelaskan bahwa penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil pembelajaran siswa yang dilakukan secara sistematis. Tujuan dari manajemen penilaian PAUD sendiri adalah untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Model penilaian PAUD. Guru di PAUD bisa menggunakan 5 model yang
dapat memberikan penilaian atau evaluasi pembelajaran di PAUD, yaitu model Taylor, model kesesuaian, model Alvin, model yang berorientasi pada tujuan, dan model pengukuran. Pengelolaan penilaian PAUD sebagai bukti proses penilaian dilakukan dengan catatan hasil penilaian seperti catatan anekdot, checklist, hasil karya, kompilasi. Setelahnya ada prinsip-prinsip penilaian PAUD. Prinsip-prinsip penilaian PAUD ada 7, yaitu mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, sistematif, transparan, dan menyeluruh. Dan yang kelima ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan dari manajemen peserta didik PAUD sendiri adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan, dan yang terakhir peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Pendekatan manajemen peserta didik bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kuantitatif, pendekatan yang lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Dan yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada peserta didik. Dan selanjutnya yang keenam ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yaitu tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan beberapa langkah, yaitu pengumuman adanya informasi baru, pendaftaran, seleksi, dan penyaringan. Selanjutnya ada pengumuman. Setelahnya pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang pertama pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, yaitu usaha membudayakan, mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen, organisasi, dan jenjangan kependidikan. Selanjutnya kesejahteraan tenaga kependidikan. Selanjutnya pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan adalah pemutusan hubungan kerja pada suatu lembaga kependidikan terhadap pendidik. Selanjutnya nomor 7 ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya ada sarana prasarana pembelajaran indoor. Beberapa jenis alat permainan yang perlu disediakan di dalam ruangan atau tempat aula bermain anak yaitu balok dengan berbagai ukuran, balok yang terbuat dari gabus atau kain, benda-benda yang berbentuk geometri, papan warna-warni dengan beraneka ragam bentuk, dan berbagai gambar bertema yang lengkap, misalnya gambar bunga, hewan, atau bangunan. Selanjutnya sarana prasarana pembelajaran outdoor. Permainan yang harus disediakan dalam sarana prasarana pembelajaran outdoor yaitu kursi jungkit yang menyerupai kuda-kudaan, ban mobil bekas yang dapat dicat untuk digelindingkan, ayunan kursi dan ayunan gantung,
bola dunia untuk bermain memanjat, dan anyaman tali besar. Setelahnya nomor 8, yaitu manajemen desain lingkungan. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik anak, serta kompetensi dasar pada umumnya. Sehubung dengan pembelajaran PAUD, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan, mengidentifikasikan kompetensi sesuai kebutuhan dan karakteristik anak usia dini, menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas, serta menjalin kerjasama di antara para guru dan tenaga kependidikan. Setelahnya, merekrut tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tenaga dan fungsinya. Setelahnya, optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD, yaitu Play Hall and Outdoor Playground, adalah bagian dari aktivitas edukator dan anak yang berfungsi sebagai layaknya sebuah kelas. Selanjutnya, ada Creative Room, yaitu sebuah ruang kelas unik, tempat di mana anak-anak bisa mengekspresikan kreativitas mereka dengan membuat berbagai proyek dari barang-barang bekas. Setelahnya, ruang snack time atau ruang khusus untuk makan bersama, mirip seperti kantin. Selanjutnya, ada ruang kelas yang pastinya digunakan untuk tempat berlangsungnya belajar mengajar. Terus nomor 9, ada manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan sendiri adalah untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya dalam memperoleh dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan baik. Setelahnya, ada pelaksanakan keuangan PAUD. Dalam pelaksanakannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator yang adalah penjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan, terus ordonator, penjabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran. Yang terakhir, bendaharawan, penjabat yang berwenang untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang. Setelahnya, ada pengelolaan dan penggunaan keuangan PAUD yang meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana PAUD, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawaban. Selanjutnya, pemasukan dan pengeluaran keuangan PAUD diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja. Yang ke-10, manajemen hubungan masyarakat, yaitu sebuah jalinan komunikasi yang dibangun oleh lembaga pendidikan dengan masyarakat dan upaya saling memberikan hubungan dalam menjalankan kegiatan pendidikan yang bermutu guna diberikan kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat menurut Widjaja ada 3, yaitu pengelolaan dan pengumpulan data, penerangan, dan publikasi. Yang terakhir, nomor 11, manajemen pengawasan supervisi PAUD ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif.
Tujuan supervisi pendidikan menurut Made Pidarta yaitu membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, dan yang terakhir, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Fungsi dari supervisi pendidikan sendiri adalah mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf.